Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap sehat selalu ya. Dan kali ini kita bakalan membahas bagaimana sih sebenarnya persiapan daripada data ini ya, data CPI bakalan rilis nanti malam guys ya. Dan ini membuat harga memang lagi volatil banget dan hanya asumsi besar ya. Kebanyakan orang, para trader bandar dan apapun itu kebanyakan asumsi besar per hari ini. Cuman gua ada sedikit ya gimana ya namanya juga asumsi ya. Jadi ini hanya asumsi secara pribadi gua sih sebenarnya. Nanti gua bakalan jelasin juga bagaimana yang gua tangkap dengan sejarah-sejarah, sejarah-sejarah. Perjalanan daripada cryptocurrency ini juga. Oke, kali ini kalau misalkan kita melihat ada dapat trending ya, di sini ada 3 yaitu Bitcoin, Rift, dan Shiba Inu ya. Trending guys, Bitcoin trending lagi. Dan memang saat ini kalau misalkan kita pantau pasar ya, beberapa minggu ini pokoknya itu 3 minggu ini, wah kita tuh dikasih nafas segar. Wah, pokoknya ijo-ijo terus guys, sumpah. Dan ini membuat kita tuh kayak percaya bahwa apakah benar ini tuh adalah fase bottom sebenarnya gitu kan. Tapi anyway, sebelum itu kita beranjak terlalu jauh, gue selalu mau ingetin ke kalian kalau gue ngadain giveaway 2 juta rupiah untuk menuju ke 25.000 subscriber. Jadi support gue guys, caranya gampang banget, tinggal subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Oke, dan kalau kalian mau lebih update ya, kalian wajib follow Instagram gue ya. Ya, namanya Akaindis. Wis. Ya kalian klik aja di sana, story-story gue kadang update sih sebenarnya di situ. Oke, Bang, apa nih yang kita bisa dapetin kali ini? Gue pengen banget denger bacotan lu. Tenang, bacotan gue kali ini rada-rada simple sih sebenarnya. Oke, dengan harga 22.000 si Bitcoin ini sendiri, 22.000 dan di sini tuh yang lagi mengalami kenaikan besar tuh adalah si Solana ini guys. Solana ini gede ya. Dan good news banget buat Solana. Oke, kalau misalnya kita melihat saat ini fase di mana para trader itu naik melonjak tinggi guys ya. Semenjak data CPI ini bakalan mau rilis nanti malam ya. Dari angka 2025 ya di sini kalian perhatikan ya. Sekarang sudah beralih ke 34% dan di sini sudah menjadi fear ya, ketakutannya tuh basic gitu kan. Seperti itu. Ini menarik banget karena ini ada sesuatu hal yang sangat penting ya ternyata dan mempengaruhi banget ini data ini guys ya. Data CPI ini bahkan rilis jam 19.30 ya. 19.30 kalian pantau aja harga enaknya kayaknya live ya enggak sih? Kalau gua live gimana? Ya, menarik ya untuk itu. Dan gua bakalan kasih informasi ini tapi sebelum itu gua mau informasikan kepada kalian satu artikel yang menurut gua juga sesuai dengan apa yang gua perkirakan. Jadi di sini, ada satu artikel, jadi dibilang waktunya breakout gitu kan. Nah, tapi dia bilangnya harga Bitcoin mendorong pada resistensi utama di dekat $23.000. Dan memang pas gue lihat ternyata sangat menarik banget ya pasar saat ini. Oke, gue juga mau ngejelasin sebelum kita masuk ke chartnya ini ya, sebelum gue bertele-tele dan panjang kali lebar di sini, gue mau tekankan sekali lagi bahwa ya, data CPI ini tuh sangat besar banget pengaruhnya terhadap stok dan cryptocurrency sendiri gitu kan. Karena kalau misalkan kalian lihat ya di sini dikasih bintang 3 ya, dikasih bintang 3 data CPI dan ya di sini kalau misalkan kalian melihat ya target previousnya itu 8,5 dan forecast-nya itu 8,1 dan kita nggak tahu aktualnya seperti apa. Kalau misalkan eh gimana ya bahasanya? Bentar ya, gua ini dulu. Oke, ya standarnya adalah kalau misalkan di bawah 8,1 ini, itu otomatis di segi market, stok dan cryptocurrency itu bakalan bullish ya, itu bakalan bullish. Tapi kalau misalkan dia masih naik ya 8,1, 8,5 ke atas, itu gila sih. Bahkan kemarin kalau misalkan kita lihat ya datanya, dia pernah mencapai 8,7 ya.
8,7 enggak, 8,5 ya, standarnya basicnya sebenarnya ini 8,5 gitu kan. Cuman harapan kita itu bersama adalah dia menurun ke 8,1. Nah, kalau 8,1 ini otomatis memang harga Bitcoin atau cryptocurrency bakalan bullish guys, itu drastis banget. Nah, terus pertanyaannya, "Bang, kok bisa sih?" Gitu kan. Oke, dari data aja kalau misalkan yang kita pernah dapetin gitu kan. Dari tanggal 10 Agustus ya, previousnya itu 9,1, forecast-nya 8,7, ternyata aktualnya itu 8,5%, turun 2% ya. Dan kalau misalkan kalian perhatikan di chart 4 jam ya, kita menarik banget nih untuk kita perhatikan, sabar ya. Nih kalian pantau aja bacotan gue ya. Aduh, oke. Wait, mana nih? Kita cari, Agustus di mana sih Agustus nih? Agustus nih 22. Oke, di sini kayaknya. Nah, ini dia guys ya. Nih. Oke, nah di sini 10 Agustus dengan data yang kita dapetin di sini pas rilis data CPI bulan Agustus kemarin tanggal 10 ya. Dengan forecast-nya 8,7 ternyata aktualnya 8,5 berarti ada penurunan dong gitu kan. Iya enggak sih? Nah, diharapkan juga ya previously 8,5 dan forecast-nya 8,1 semoga aja bisa turun menjadi 8,0 gitu kan atau 7,9. Harapannya seperti itu di aktualnya, gitu kan. Dan apa yang terjadi di saat penurunan 2% itu ternyata mengalami kenaikan yang gila banget guys di sini ya. Sampai 8% ya. Sampai berapa nih? 8,31%. Keren banget kan? Keren banget pengaruhnya. Nah, oke, saat ini mari kita pergi ke chart yang di sini guys ya. Chart di sini. Coba kalau misalkan, oke, terus lu dapetnya di mana Bang? Gitu kan. Nih gue juga udah atak-atik sih. Gue apa ya? Sabar. Oke. Nih, sebenarnya guys, gue tuh sebenarnya berharap seperti ini ya, masuk di fase yang gue harapin. Saat ini sebelum dia data yang gua maunya itu adalah ya, gua maunya itu adalah seperti ini guys ya. Di sini bakalan turun dulu ya. Turun, turun, oke, ya. Habis itu dari sini data CPI rilis baru dia bakalan relief naik 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 sampai ke harapan kita targetnya di 23.000 di situ guys. Ya, seperti itu ya targetnya mau gua sih seperti itu. Nah terus pertanyaannya lah, kok mau sih Bang harapannya turun dulu? Oke, kenapa gue pikir mau turun dulu? Karena kenapa guys? Jadi kalau misalkan kita melihat di sini ya, kalau misalkan kita melihat di sini ada penurunan yang cukup lumayan sebelum perilisan data tersebut ada 2,1%. Oh, 2,16%. Bukan ini deh. Ini kan tanggal 10 berarti tanggal 9 ya. Anggaplah tanggal 9. Oke, sabar ya. Kalian dengerin dulu aja bacotan gue. Berarti turunnya di sini. Oke, berarti 4,97 dan kita coba beralih asumsikan ya. Asumsikan pasar saat ini kalau misalkan dia turun juga ya oke. Turun di 4. Anggaplah dia di sini. Pas banget kan di titik di sini ya. Pas banget di titik yang ini yang kita harapkan. Bentar. Yang kita harapin bersama yaitu di 21.500. Wah, menarik nih gitu kan. Tenang aja. Masih banyak guys hal yang lain dan yang kita bakalan bisa tebak gitu kan. Nah, muncul pertanyaan. Oke, Bang, kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan ini kan kenaikannya sampai berapa nih? 8,31%. Nah, kalau misalkan dia naik 8,31% pas data rilis, oke kita tarik lagi dari sini. Habis itu kita cari titik 8 ya. Anggaplah dia di sini, oke. Anggaplah 8,31. Oke. Di sini ya. Bener kan? Di titik yang ini guys ya. Titik yang mana sih? Oi. Nah, titik yang ini ya.
titik yang ini tuh masih dapat guys. Wah, gue tuh kalau ngecoret-coret tuh rada-rada ya. Ini sih di situ ya. Makanya gue bilang targetnya 23 memang sangat potensi besar sih sebenarnya gitu ya. Potensi besar banget sih di 2,3 ini. Ya anggaplah dia selingnya di sini 23.400. Oke, karena kenapa? Dan kita juga bisa dapetin ternyata guys ya. Ternyata kita juga bisa dapetin. Kalian ini enggak sih apa sih namanya kayak aduh Bang, gue pusing bang gitu. Ya udah kalian pusing-pusing aja guys. Pada intinya guys di 23.400 ataupun di area titik ini ya, di area titik ini di sini ya gue kasih tahu ya intinya di area 23.000 sampai di sini 23.100 sampai 23.400. Simpelnya sih di situ. Oke. Nah, dari data ini yang kita bisa capai guys, dan kalau misalkan kalian ngeh juga ya, kita pergi ke time frame 1 hari. Oke, ini kayaknya terlalu banyak ya guys ya. Oke, kalau misalkan kita menarik dari sini ke sini, oke. Nah, ternyata guys ya, ternyata kalau misalkan kita perhatikan, dia kenanya di titik yang ini guys. Kalau misalkan kalian sadar ya, dia kenanya di titik ini ya. Di titik ini guys kenanya. Ya, jadi otomatis ada potensi besar. Jadi ada bakalan penurunan dulu yang tadi gue bilang. Oke, habis itu dia bakalan naik sampai ke titik ini. Oke, seperti itu. Jadi itu yang gue maunya gitu kan. Kalau misalkan gue lihat daripada tanggal berasumsi dari tanggal apa nih? Dari tanggal 10 dengan sesuai yang kemarin basic yang dia lakukan. Seperti itu. Ada kenaikan. Tapi saat ini memang harusnya dia mengalami penurunan dulu gitu. Itu yang gue mau. Namanya asumsi guys, namanya asumsi gitu kan, namanya asumsi. Ya udah gitu. Nah, ini udah lama kayaknya apa penjelasan gue udah lama. Maksudnya paham gak sih sebenarnya? Gue tuh kayaknya kelamaan di utak-atik ininya gitu kan. Jujur guys, gue tuh apa ya, gue tuh nggak bisa jelasin apa yang gue bisa gitu. Gue bingung gitu. Makanya karena gue tuh introvert banget sebenarnya harusnya ya gitu. Harusnya gitu ya. Jadi gue hanya bisa menjelaskan apa yang gue lakukan saat ini. Jadi kalau semoga kalian paham ya. Karena gue belum terbiasa untuk menjelaskan kepada orang gitu. Hanya fokus ke diri gue karena ya bahasa gue dan gue mengerti bahasa gue. Takutnya gue jelasin kayak gini, apalah segala macam dan kalian nggak masuk segala macam. Gue minta maaf akan hal itu. Tapi pada intinya gue udah share apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa menarik untuk kita yang gue share gitu ke kalian. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga asumsi gue bisa benar ya. Jadi kita harapkan dulu dia turun ke 21.500 di jam-jam ini. Sekarang kan baru jam 12:32 ya. Oke, jam 12:31 otomatis kita bakalan menunggu di jam 3 ya. Kalau misalkan dia turun sampai 21.500 habis itu dia turun sesuai dengan apa yang kita minta ya. 21.000 turun habis itu dia bakalan naik di 23.000 ya. Standarnya ke situ sih gitu kan. Itu opsi pertama. Ya, kalau opsi keduanya adalah bisa aja opsi keduanya sebenarnya bisa aja kita langsung dibawa ke 23.000 tanpa adanya penurunan yang cukup signifikan langsung drop ke 21.000 gitu sih. Cuman kalau misalkan dari data yang kita udah telaah tadi ya harusnya dia turun dulu gitu kan 21.500 habis itu dia bakalan naik ke sini guys 23.100 atau 23.400. Oke, gitu aja. Semoga bacotan gue ini sedikit masuk akal ya. Namanya juga asumsi guys gitu, asumsi pasar gitu kan. Karena kita nggak tahu gitu kan. Nggak ada orang yang bisa menebak sebenarnya pasar. Kita nggak tahu emosionalnya atau strategi daripada para bandar saat ini. Tapi kita hanya bisa menebak titik resistensi dan supportnya dia. Oh seperti ini dan alur sejarahnya dia mainkan seperti apa. Kayak gitu kan. Intinya gitu. Udah gitu aja bacotan gue ya. Dah, semoga bermanfaat dan sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dan titip salam sama keluarga kalian. Dapat salam dari gua Kai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.